Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini secara maya di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa semua jemaat bergairah untuk mengikuti ibadah raya secara online pada pagi hari ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah raya pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan dan jagaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan hadir dalam kehidupan kami, di dalam setiap kesibukan-kesibukan yang kami lewati sepanjang 1 minggu yang lalu. Bapa, kami bersyukur juga untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima sepanjang 1 minggu yang lalu. Oh, terima kasih ya Bapa, terpuji Engkau, haleluya. Dan Bapa, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu datang di hadapan-Mu untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun hanya secara online, secara maya, tetapi kami percaya hadirat Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Ketika kami menyediakan hati kami dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kami mengizinkan Roh Kudus Allah bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, hadirlah dan jamah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada ketika ini. Ketika mereka bersama-sama dengan keluarga di rumah, ataupun ketika mereka mungkin di tempat kerja, ketika mereka berada di tempat-tempat yang lain. Tuhan, persiapkan hati kami semua supaya hati kami hanya terarah hanya kepada Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama pagi hari ini memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga dapat bersama-sama pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji Engkau. Berkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, supaya mereka dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami undang hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja dari awal pertengahan hingga selesai. Kami mulakan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Semua yang percaya mengatakan amin. Shalom dan selamat pagi jemaat SIBKK dimanapun kita berada pada saat ini. Mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang
setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat pembacaan pada pagi hari ini yang diambil atau dipetik dari kitab atau surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal pertama ayat 20 hingga ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama di dalam beberapa perkara-perkara doa pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati kita. Kita panjatkan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita apabila kita bersehati di dalam doa syafaat pada pagi hari ini, Tuhan akan menjawab semua doa-doa yang kita panjatkan. Perkara doa pada pagi hari ini dikategorikan kepada 3 kelompok besar atau 3 item besar. Kita akan doakan tentang negara Malaysia. Kita akan doakan tentang gereja SIB Kota Kinabalu Likas, yaitu gereja kita sendiri. Dan kita akan doakan perkara-perkara khusus bagi jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di gereja kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Perkara-perkara doa akan dipaparkan di dalam skrin Anda masing-masing, dan Anda boleh rujuk di dalam skrin ketika berdoa. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami satukan hati kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk beberapa perkara-perkara doa yang tersenarai. Tetapi bukan hanya yang tersenarai, tetapi apa yang Tuhan letakkan di dalam hati kami. Kami mau panjatkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, alamat yang tepat untuk kami sampaikan semua keluhan-keluhan kami, semua perkara-perkara doa kami, hanyalah kepada Engkau, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus. Karena di dalam nama Yesus Kristus ada jawaban yang pasti untuk setiap permohonan-permohonan kami, untuk setiap doa-doa yang kami panjatkan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa, kami mau satukan hati kami, mendoakan negara kami Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami menjadi warga negara Malaysia. Kami bersyukur karena kami tinggal di negara ini. Dan kami mau mendoakan untuk kesejahteraan negara kami Malaysia. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkati semua para pemimpin-pemimpin negara kami. Beri hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka dapat mentadbir negara ini dengan baik di dalam campur tangan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji Engkau. Oh haleluya, Allah berkati mulai dari Perdana Menteri kami sampai kepada kabinet-kabinet menteri yang lain. Tuhan campur tangan supaya setiap keputusan yang mereka ambil, berdasarkan kepada hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Terpuji namamu ya Tuhan. Haleluya. Dan berkati pemimpin-pemimpin negara kami juga, supaya mereka diberi hikmat untuk menyelesaikan berbagai isu yang timbul di negara ketika ini, supaya mereka tidak menggunakan kekuatan sendiri untuk menyelesaikannya, tetapi Tuhan yang memberikan mereka hikmat untuk menyelesaikan setiap isu-isu yang berlaku di negara ini. Baik itu isu ekonomi, baik itu isu perpaduan, isu keselamatan, isu politik dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Allah yang campur tangan. Demikian juga Allah berkati supaya pemimpin-pemimpin kami juga diberi hikmat untuk memulihkan atau untuk menangani keadaan COVID-19 yang melanda negara ketika ini, supaya dapat diusahakan cara-cara yang berkesan untuk menangani penularan COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program vaksinasi untuk golongan dewasa dan juga remaja. Tuhan campur tangan supaya semua yang disasarkan dapat tercapai pada bulan Oktober ataupun bulan November ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya program vaksinasi berjalan dengan lancar di seluruh negara. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk kumpulan orang-orang yang anti vaksin. Kiranya Allah juga campur tangan dan memberi kesedaran kepada mereka kepentingan vaksin itu untuk mereka dan juga untuk seluruh negara. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu. Bapa, kami juga berdoa kiranya Allah juga campur tangan supaya kegiatan atau
gejala rasuah yang melanda negara juga dapat ditangani, juga dapat diatasi. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang mengamalkan rasuah akan diadili dengan seadil-adilnya. Terima kasih, dan kami istiharkan di dalam nama Tuhan Yesus supaya rasuah ini dapat dibentras, dapat ditangani di negara ini dengan baik. Terpuji Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk barisan hadapan, pegawai-pegawai awam, pegawai-pegawai swasta, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Allah juga campur tangan supaya mereka juga diberkati ketika melaksanakan dan menjalankan tugas mereka di dalam pekerjaan, di dalam career mereka masing-masing. Bapak, kami juga berdoa untuk beberapa buah sekolah yang sudah dibuka di seluruh negara. Tuhan campur tangan supaya pelajar-pelajar yang kembali ke sekolah juga dalam perlindungan dan pengawasan Tuhan. Demikian juga guru-guru yang kembali ke sekolah supaya dilindungi daripada dijangkiti wabah COVID-19. Bapak, kami juga berdoa untuk IPTA dan juga IPTS yang akan memulakan sesi perkuliahan yang tidak lama lagi, yaitu minggu depan. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati supaya semua berjalan dengan lancar. Walaupun mungkin dilaksanakan secara online, tetapi Allah campur tangan supaya pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi dapat mempelajari atau mengikuti kuliah dengan baik di dalam campur tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja SIB Kota Kinabalu Likas, ke dalam tangan Tuhan, khususnya untuk proses renovasi bangunan gereja. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami serahkan EJK pembangunan, kami serahkan EJK pendanaan supaya dapat bekerja sama dengan baik sehingga renovasi ini dapat dijalankan dengan tertib dan teratur, dan semua kelengkapan-kelengkapan atau keperluan-keperluan yang diperlukan dapat ditangani dengan baik. Kami berdoa untuk pendanaan supaya dana yang diperlukan mencukupi ya Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pasukan dan unit-unit pelayanan yang ada di gereja ini. Tuhan campur tangan dan berkati supaya mereka juga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk di dalam pelayanan masing-masing, di dalam unit masing-masing, sehingga jemaat Tuhan terus dibangun melalui setiap unit-unit pelayanan yang ada di gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah secara online setiap minggu. Allah berkati semua yang bertugas, baik tim multimedia, hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang berkhotbah, yang memimpin pujian, penatua yang bertugas dan lain sebagainya, pemain-pemain musik. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati supaya kami dapat melayani bukan dengan kuat gagah manusia, tetapi dengan urapan khusus yang daripada Allah. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan campur tangan dan berkati. Tuhan jamah satu persatu, baik mereka yang dijangkiti COVID-19, Allah jamah, Allah sembuhkan mereka daripada jangkitan COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami istiarkan kesembuhan yang total untuk semua jemaat Tuhan yang sakit. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupan, mungkin karena mereka kehilangan pekerjaan, mungkin kena masalah-masalah dalam keluarga, mungkin kena masalah kesehatan. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang campur tangan dan Allah yang menjamah mereka, Allah yang mengangkat semua pergumulan-pergumulan mereka, sehingga mereka dilepaskan daripada semua tekanan-tekanan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk ahli-ahli keluarga kami, jemaat kami yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan juga campur tangan supaya mereka sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus secara pribadi. Sehingga mereka mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kelahiran baru dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang belum percaya. Tuhan campur tangan dan Tuhan yang lawat mereka. Haleluya, supaya mereka juga membuka hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya. Haleluya, amin. Dalam Mazmur pasal 144 ayat 1 hingga 2 mengatakan, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur,
dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Firman ini mengatakan bahwa Tuhan akan sentiasa bersama dengan kita dalam apapun situasi kita pada saat ini. Ingatlah akan kebenaran ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita sama-sama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
kita sama-sama menyanyikan sekali lagi lagu ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita belajar suatu tema firman Tuhan yang berkaitan dengan nasihat untuk bertekun. Dan sudah tentu, realiti kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus bertekun. Bertekun dalam segala perkara demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pagi ini, kita akan belajar firman Tuhan berkaitan dengan hidup bagi Yesus Kristus. Singkatnya, hidup bagi Yesus yang saya petik dalam surat Paulus kepada Filipi, jemaat Kristen di Filipi pasal yang pertama, ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Mari kita membaca sepetikan daripada beberapa ayat yang akan saya baca sebentar, dan Anda memperhatikan Alkitab masing-masing. Pada ayat yang ke-20 berkata demikian, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk bersama, kita berdoa dalam hati masing-masing, dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Kita tunduk bersama. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur buat waktu yang Kau telah berikan kepada kami. Di tengah-tengah mempelajari kebenaran firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami, menenangkan hati kami, agar kami fokus terhadap apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap pribadi kami. Jamah setiap pribadi jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang berada di rumah masing-masing, ataupun di mana mereka berada. Berkat yang sama Tuhan curahkan kepada kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati, dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak Tuhan, dan nama-Mu diagungkan tinggi, dipermuliakan, dan jemaat-Mu diberkati. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengacau bilaukan tumpuan kami terhadap firman-Mu, maka kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar di kaki-Mu ya Bapa, karena semuanya ini kami pinta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Filipi merupakan sebuah jemaat yang telah didirikan oleh Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan Filipi merupakan umat yang menjadi kesayangan Paulus. Sehingga pada ayat
Yang pertama daripada pasal yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11, Paulus tidak henti-henti mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Sebagai contoh, pada ayat yang ketiga, ia berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu." Pada ayat yang kelima, sekali lagi Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku kerana persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Paulus tidak henti-henti bersyukur kepada Tuhan ketika ia mendengar perkembangan hidup jemaat di Filipi. Mengapa demikian? Sebab ada sesuatu perkara yang menggembirakan Paulus, yaitu iman mereka tetap teguh dan iman mereka senantiasa dipuji oleh Paulus. Sebab itulah ia menamakan suratnya ini sukacita dalam hal hidup bagi Yesus Kristus. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, membaca ayat yang telah ditetapkan tadi, ayat 20 sampai ayat yang ke-30, sebenarnya Paulus berhadapan dengan satu dilema, suatu persoalan pribadi. Ketika itu ia berada di penjara Rom, dan sejarah mencatat, Paulus mencatat beberapa perkara yang menjadi renungan bagi jemaat Kristen di Filipi untuk dipertimbangkan, sehingga apa yang Paulus nyatakan itu akhirnya memotivasikan hidup mereka untuk terus melayani Tuhan. Nah, apakah dilema yang dihadapi oleh Paulus yang saya maksudkan sebentar tadi? Dilemanya adalah, apakah pelayanan Paulus itu sudah hampir selesai ataupun belum? Dengan kata yang lain, apakah Tuhan sudah tiba waktunya untuk mengambil Paulus ataupun masih memberikan ruang kepada Paulus untuk meneruskan pelayanannya? Mengapa demikian? Sebab Paulus merasa kelelahan. Selama dalam pelayanan Paulus, ia sering kali ditangkap, dipenjarakan. Ia letih, ia lesu, dan hampir tidak mampu lagi. Mengapa ia selalu ditangkap? Filipi menjelaskan kepada kita suatu kota yang pernah menjadi pangkalan tentara Yunani. Menyebut saja nama Filipi, itu latar belakangnya adalah Raja Filipus II, ayah kepada Alexander the Great atau Alexander Agung, yang pernah menawan separuh daripada dunia ini. Dan setelah kerajaan beralih menjadi kerajaan Romawi, Filipi juga menjadi pangkalan tentara Romawi, dan sudah tentu kekerasan, penindasan, halangan-halangan tertentu dihadapi oleh Paulus. Karena kerajaan pada waktu itu menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya Paulus sering kali ditangkap dan dipenjarakan. Dan dilema yang saya maksudkan tadi, apakah sudah sampai waktunya Paulus berhenti daripada melayani? Dengan kata yang lain, apakah ajal Paulus sudah sampai ataupun Tuhan masih membuka langkah baginya untuk melanjutkan pemberitaan firman Tuhan? Setelah membaca ayat-ayat yang telah ditetapkan sebentar tadi, kita mengerti ada 3 penekanan Paulus dalam ayat ini. Yang pertama adalah mengenai falsafahnya tentang hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Pada Paulus yang mempunyai falsafah hidup yang tertentu yang terdapat dalam ayat yang ke-21. Ia berkata demikian, "Kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." 2 penekanan Paulus yang menjadi dasar falsafah hidupnya adalah kalau dia hidup, hidupnya adalah Kristus. Kalau dia mati, matinya adalah keuntungan. Apakah maksud falsafah hidup Paulus ini? Mari kita rungkai bersama pernyataan yang telah disampaikan oleh Paulus. Yang pertama, hidup adalah Kristus.
menyahut tema ini, hidup bagi Yesus, sesuai dengan falsafah hidup Paulus. Hidup adalah Kristus. Saya ulang baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sebagian besar ahli teologi mengatakan istilah hidup adalah Kristus. Pernyataan Paulus diterjemah oleh mereka sebagai berikut. Hidup saat ini yang dimaksudkan oleh Paulus pada ketika itu. Hidupku saat ini, hidupku sekarang ini adalah Kristus. Apa maksudnya? Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Paulus kehidupan orang Kristen seharusnya melanjutkan inkarnasi Yesus dalam diri seseorang. Inkarnasi maksudnya penjelmaan hidup Yesus secara manusia dalam setiap hidup manusia. Dan kita tahu kalau kita menelusuri kehidupan Yesus itu sangat berbeza dengan kehidupan para pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan kalau kita melihat serta mendengar dan membaca catatan-catatan tentang kehidupan Yesus sangat berbeza dengan manusia seperti kita. Pertimbangan-pertimbangan di dalam Yesus berbeza dengan pertimbangan dalam kehidupan manusia. Karena dasarnya satu, yaitu kasih. Pada waktu itu, musuh ada di sekitar orang-orang Kristen. Dan sudah tentu ada orang Kristen yang membenci musuhnya. Dan Yesus mengajar, kasihilah musuhmu. Dan itu sangat berbeza dengan cara pikir orang Kristen pada waktu itu. Dan Paulus mengkritisi ajaran Yesus yang diterapkannya dalam kehidupannya, sehingga ia mendapat perbezaan ini sangat jauh, umpama langit dan bumi. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, namun setelah Paulus menerapkan ajaran Yesus, kepribadian Yesus, kata-kata Yesus, belas kasihan Yesus, kepedulian Yesus, maka dia mengalami, bukan mendengar, bukan melihat saja, tapi ia mengalami kehidupan Yesus dalam dirinya. Sebab itulah ia langsung terus mengajar kepada semua orang yang ditemuinya, dari sidang ke sidang, dari tempat ke tempat yang lain, sehingga tercetuslah falsafah kehidupannya yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup yang kuhidupi sekarang ini. Waktu itu ia berbicara kepada jemaat Kristen di Filipi dalam catatannya. Hidupku saat ini, sekarang ini adalah Kristus. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan hidupnya. Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Sejahat mana dia dahulu, Yesus membuka tangannya dan menerimanya. Ia mengalami suatu pengampunan daripada dosa-dosa yang ia alami. Ia mengalami penebusan dan ia mengalami pembaharuan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya. Sehingga cara berfikirnya, cara pandangnya, cara berkata-katanya pun berbeza dengan hidupnya dahulu. Dan itu dialaminya ketika ia berada di tengah perjalanan ke kota Damsyik. Ketika itu ia adalah seorang imam, tapi juga yang membawa sebagian banyaknya tentara-tentara Romawi ke kota Damsyik untuk memburu orang-orang Kristen. Kata memburu, sebab bagi Paulus pada waktu itu, orang Kristen harus diburu dan dibunuh. Tapi Yesus menangkapnya. Kata menangkap di sini adalah memberikan ruang kepada Paulus untuk berubah. Berubah. Mindahnya, pandangannya, kata-katanya, tingkah lakunya, dan seluruh kehidupannya. Sebab itu dengan berani Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertobatan yang dialami oleh Paulus itu bukan karena ia mau berubah menjadi orang baik, tidak.
Pertobatan yang dialami oleh Paulus pada waktu itu adalah pertobatan secara drastik. Tidak dirancang, tidak dipikirkan atau tidak dijadwalkan. Tapi tiba waktunya. Tiba waktunya. Saya berpikir bahwa Anda masih ingat waktu bagi Tuhan itu sangat misteri. Dan kalau dulu Anda tidak ingat, sekarang Anda lupa, saya ingin jelaskan, waktu bagi Tuhan itu disebut kairos. Sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan merubah keadaan. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Setelah mengalami semuanya itu, maka pada akhirnya ia melayani Tuhan. Meskipun pada waktu itu ia ditakuti oleh orang-orang Kristen yang berada di Damsyik, tapi buah pemberitaannya menghasilkan suatu perkembangan yang sangat baik, sangat bagus, dan sangat memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup bagi Yesus bukan sekadar mempercayainya, tapi langsung melayaninya dimanapun Anda berada, seperti apa yang Paulus katakan. Coba perhatikan pada ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Statement Paulus, ia percaya dan memberitakan kebenaran tentang Kristus selama ia hidup, dan katanya tadi baik juga oleh matiku. Maksudnya sampai ia dipanggil oleh Tuhan, ia tidak pernah berhenti memberitakan tentang Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bagi Yesus yang dimaksudkan oleh Paulus adalah hidup untuk melayani Tuhan, melayani Kristus dalam situasi apapun tanpa merasa malu, tanpa merasa segan. Jika Anda ditanya, apakah Anda orang Kristen? Ketika Anda berada di tengah-tengah masyarakat bukan Kristen, disitulah pengakuan Anda teruji. Disitulah Anda berpikir, malu pula mengatakan saya orang Kristen. Nanti takut ditanya-tanya, apa inti kepercayaan orang Kristen? Apakah engkau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu? Apakah dia benar-benar Tuhan? Diperanakan oleh manusia dan sebagainya. Lalu Anda ditanya bertubi-tubi, lalu bila kita membayangkan semuanya ini, mungkin ketakutan akan timbul dalam diri kita. Tapi Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Maksudnya tidak malu di hadapan Tuhan, tidak dipermalukan, tidak ditolak maksudnya, atau tidak disingkirkan karena ketakutannya dalam mengakui Kristus di depan umum. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan pula apa yang dikatakannya pada ayat yang berikutnya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semua hal ini merupakan suatu statement yang sukar untuk dipertahankan bagi orang yang tidak mempercayai Kristus. Apatah lagi setelah kita menjadi orang Kristen, kita mau mempertahankan kehidupan kita sampai kita mati atau sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Itu merupakan satu ujian sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada. Apakah Anda berani mengaku bahwa hidup kita ini adalah Kristus? Apakah kita hidup bagi Yesus dan kita mempertahankan iman kita dan sebagainya? Saudara-saudara, kita harus membayarnya di hadapan Tuhan. Apakah kita malu mengakuinya ataupun tidak? Falsafah Paulus yang mengaku hidup bagi Kristus merupakan falsafah, bukan rekaan semata-mata,
Tetapi itulah statement yang kuku baginya, yang tadinya supaya aku tidak dipermalukan. Coba perhatikan sejarah hidup Paulus, sejak ia menjadi orang Kristen, sampai ia melayani Kristus dalam 3 perjalanan misinya ke Eropa. Ia tidak pernah menolak Yesus, tapi ia harus membayar semuanya itu dengan pengakuan yang kuku, dan akhirnya implikasi daripada pengakuan itu adalah penganiayaan. Tapi tidak pernah terkeluar daripada mulut Paulus untuk menyangkal Yesus. Tidak pernah terdengar dalam kata-kata Paulus untuk meninggalkan Yesus. Tapi dilema yang dimaksudkan sebentar tadi, apakah sudah tiba waktunya Yesus memanggil Paulus? Apakah sudah sampai waktunya Paulus harus mati? Di penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada seorang pemimpin Afrika Selatan suatu ketika dahulu, tahanan politik yang paling lama selama 27 tahun. Namanya adalah Nelson Mandela. Ia dipenjarakan di bawah tanah sebagai tahanan politik yang paling lama. Apa yang ia lakukan? Menurut pengakuannya, setelah ia dibebaskan, satu yang membuat saya bertahan adalah Kristus. Ialah kekuatanku, ialah hidupku. Seperti Paulus mengaku hidupnya adalah Kristus, demikian saya. Tetapi saya hanya mengikuti di belakang, katanya. Sebagai orang yang lemah, saya harus belajar bertahan. Dan tidak ada hari tanpa pengakuan, hidupku adalah Kristus, dan itulah yang menjadi pegangannya. Setelah ia dibebaskan, ia disambut dengan satu nyanyian yang menyebut namanya, Nelson, Nelson Mandela, Nelson Mandela. Ketika itu ia mendengar namanya disebut, Anda tahu apa responnya? Ia berkata, hidupku adalah Kristus. Jika Anda membaca satu buku novel Nelson Mandela, Anda dapat mengerti semuanya itu. Kata-kata Mandela, hidupku adalah Kristus. Saya hanya mencontohi Paulus, katanya. Saya orang yang kecil, tapi saya merasakan jika statement Paulus itu berlaku dalam hidupku, itu dinamakannya sebagai hidup bagi Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, falsafah Paulus juga pada ayat yang sama, ayat 21, dan mati adalah keuntungan. Saudara jangan tafsir secara harafiah kata-kata ini. Mati adalah keuntungan. Jika Anda menafsirkannya, esok saya tidak akan melihat Anda semua. Karena Anda berkata, Pastor Saniel berkata, mati adalah keuntungan. Mati kita semua. Tanpa dasar pengertian Alkitabiah. Paulus maksudkan, dan mati adalah keuntungan. Maksud Paulus, mati adalah keuntungan sebenarnya. Ia membezakan teologi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru banyak berbicara tentang kehidupan akan datang bersama dengan Tuhan berbanding dengan perjanjian lama. Kata-kata kehidupan akan datang itu selalunya diungkapkan daripada pengajaran Yesus tentang hidup kekal. Itu sebabnya tadi saya katakan perjanjian baru lebih banyak berbicara tentang kehidupan yang akan datang berbanding perjanjian lama. Sementara perjanjian lama berbicara banyak tentang penggenapan-penggenapan yang akan digenapi dalam perjanjian baru. Nubuat-nubuat yang akan digenapi, maksud saya. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal ini adalah karena Yesus sebenarnya adalah buah sulung dari kebangkitan. Ia bukan orang yang pertama dibangkitkan dari kematian, tapi ia adalah orang yang pertama bangkit dari kematian. Beza sedikit. Ia bukan orang yang dibangkitkan,
tapi ia orang yang pertama bangkit. Yesus bukan dibangkitkan, tapi Yesus bangkit dari kematian. Ia bangkit atas dasar kuasanya. Sebab itu kematian adalah di bawah kuasa Yesus Kristus. Berbeza dengan kebangkitan manusia biasa. Berbeza dengan kebangkitan Lazarus. Yesus bangkit dari kematian, tapi Lazarus dibangkitkan dari kematian. Itu bezanya. Yesus menguasai kematian, sementara manusia itu dikuasai oleh kematian. Dan ia harus dibangkitkan. Tapi Yesus bangkit dari kematian, karena kematian bukan akhir daripada karya Yesus. Yesus berkarya untuk menyelamatkan manusia. Bukan Yesus berkarya untuk mati saja, tidak. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa maut tidak berkuasa terhadap hidupnya. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menjelaskan teologi kebangkitan berpatokan atau berdasarkan kepada kebangkitan Yesus Kristus yang menguasai kematian. Dan ia percaya bahwa kalau Yesus bangkit dari kematian, maka orang yang percaya di dalam Yesus pun akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus berdasarkan pada kuasanya. Maka itu Paulus tidak segan silu dengan falsafah hidupnya. Hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan dia tahu orang yang percaya kepada Yesus, matinya bukan akhir daripada segala-galanya. Tapi kematian itu hanyalah merupakan peralihan hidup bersama dengan Yesus di sorga kelak. Sebab itu saudara sekalian, dengan berani Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jangan cepat-cepat bunuh diri. Jangan cepat-cepat mengakhiri kehidupan kita dengan kematian. Karena Anda berpikir, untung kalau mati. Tidak. Dasar daripada pengakuan Paulus ini adalah sebenarnya jaminan bahwa kehidupan orang-orang Kristen, baik ia hidup maupun dia mati, itu adalah untuk Tuhan. Segala-galanya karena Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita melihat daripada pengakuan Paulus bahwa kalau dia mati, kalau orang yang percaya kepada Yesus mati, walaupun ia dianiaya, walaupun dalam kematian yang sangat tragis, dan memang benar bapak-bapak gereja dalam catatan sejarah, kebanyakan mereka mati dibunuh. Salah satu daripadanya adalah John Huss. Anda tahu bagaimana kematian John Huss, bapak gereja sebelum Martin Luther? Ketika dia menyatakan suatu statement tentang Kristus, ia ditangkap. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus wajib membaca firman Tuhan untuk mengetahui karya keselamatan dalam Yesus. Maka para pemimpin-pemimpin gereja ketika itu menangkap dia, karena pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu tidak membenarkan orang Kristen membaca Alkitab. Kalau orang Kristen membaca Alkitab, maka mereka akan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Maka pemimpin-pemimpin gereja, tidak menyebut gereja apa waktu itu, akan kedapatan bahwa doktrin yang mereka ajar selama itu adalah salah dan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen baca firman Tuhan, Alkitab, maka mereka mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Nah, pemimpin-pemimpin gereja mengatakan bahwa tidak boleh karena Alkitab suci. Alkitab kudus hanya boleh dipegang dan boleh dibaca oleh pemimpin gereja saja katanya. Oleh uskup-uskup katanya. Oleh pemimpin-pemimpin, tidak boleh jemaat biasa katanya. Itu hanya satu trik, suatu penipuan yang dalam. Tapi John Huss berkata, orang Kristen wajib membaca firman Tuhan. Lalu dia ditangkap, diikat pada sebuah tiang karena dianggap mengajar ajaran yang sesat.
lalu dibakarlah kayu-kayu di sekelilingnya. Anda tahu apa kata-kata John Huss sebelum ia mati terbakar? Ia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, seperti mana Engkau katakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ada dan diajar oleh Yesus dilakukan oleh John Huss. Ketika dia terbakar, dia masih menyanyi kidung pujian, sampailah suaranya tidak kedengaran. Hidup bagiku, kata Paulus, adalah Kristus, mati adalah keuntungan. John Huss bukan dibunuh oleh orang kafir. John Huss bukan dibunuh oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dibunuh oleh pemimpin-pemimpin gereja atas tuduhan mengajar ajaran yang palsu. Padahal itulah yang sebenarnya harus ia beritakan, yaitu orang Kristen harus membaca firman Tuhan. Saudara-saudara, meskipun mereka membayar semuanya itu dengan nyawa mereka, tetapi saya mengimani bahwa orang yang seperti inilah yang menjadi teladan hidup bagi kita, yang terdahulu memimpin orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus bertahan dan mempertahankan kebenaran. Seperti Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, berbicara tentang krisis Paulus dan keputusannya. Ketika Paulus berkata hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dia masih berpikir dan dia bertanya sendiri kepada orang-orang Filipi. Pada ayat yang berikutnya, ayat 22, Paulus berkata, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Inilah krisis, dilema bagi Paulus. Saat ia dipenjarakan, ia mengeluarkan satu falsafah hidup, kemudian ia bertanya, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ia bingung. Padahal dilema itu memberikan persoalan, ataupun memang persoalan yang dialami oleh Paulus. Apakah sudah tiba waktunya Tuhan memanggil aku? Atau apakah Tuhan masih memberikan masa kepadaku? Paulus sendiri menjawab, aku tidak tahu. Di tengah penjara. Ia keliru, tapi Tuhan tetap bekerja dalam kehidupannya. Semua orang mempunyai krisis untuk membuat keputusan. Semua orang mempunyai persoalan, dan bagaimana ia harus mencari solusinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, dari kata-kata Paulus ini ternyata ada jawaban daripada dilema hidupnya. Ayat yang berikutnya, ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, baginya, kalau saya dipanggil Tuhan, menyerahkan nyawaku daripada terus dalam kelelahan dan penderitaan seperti ini, lebih baik aku mati dan aku tetap bersama dengan Tuhan, katanya. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dia merasakan bahwa di tengah-tengah kelelahannya, di tengah-tengah penderitaannya, masih ada ruang yang Tuhan berikan kepadanya. Dan pada Paulus, selagi ada masa dan ruang untuk baginya meneruskan kehidupan, itu baginya kesempatan untuk melayani. Nah saudara, ayat 24 berkata, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ada tujuan ia hidup. Ia tidak lepak sedemikian rupa. Tapi ada tujuan, ada maksud ia hidup.
yang tadi saya katakan, jika ada kesempatan baginya, itu merupakan suatu peluang. Karena kamu, objektif pelayanannya adalah karena kamu yang menunjukkan kepada orang-orang Kristen di Filipi. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dilema yang dihadapi oleh Paulus ternyata dijawabnya sendiri. Kalau merasakan kebaikan pada dirinya, ia minta Tuhan supaya memanggilnya lebih cepat. Itu lebih bagus katanya. Tapi jika ada satu ruang yang diberikan Tuhan untuk hidup lagi setapak ke hadapan, usia Paulus sudah lanjut, kemampuannya sudah lemah, pandangannya sudah kabur, selalu ditangkap, disesah. Tapi kalau masih ada ruang, itu kesempatan baginya untuk tinggal bersama dengan jemaat Kristen di Filipi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah orang yang hidupnya bagi Yesus. Kita selalu menyanyi tentang hidup ini suatu kesempatan. Hidup ini adalah bagi Kristus dan untuk melayaninya. Selagi masih ada kesempatan, melayani terus. Saudara-saudara, bagi Paulus, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Andai kata kita mampu berkata demikian, berbahagialah Anda. Andai kata kita mampu merealisasikan kata-kata Paulus, yang pada saya itu bukan kata pribadinya, tapi hasil daripada pekerjaan Roh Kudus yang mendorong sesama orang percaya untuk bertahan dan terus melayani Tuhan sampai Tuhan memanggilnya. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat untuk semua orang. Hiduplah, hidup bagi Yesus. Mari jemaat Tuhan kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi, berbicara tentang hidup bagi Yesus. Seperti hamba-Mu katakan Paulus, hidup baginya adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baginya, kalau ia hidup itu berarti suatu peluang untuk melayani Engkau. Saling mendorong, memberitakan firman-Mu, dan selalu menggunakan setiap kesempatan sebagai suatu peluang. Dan kalaupun ia mati, ia tahu bahwa alamatnya adalah bersama dengan Engkau. Statement ini mengukuhkan dan menguatkan iman kami. Sehingga dimanapun kami berada, selagi kami mampu menghirup udara, yang menunjukkan bahwa kami masih hidup, maksudnya Tuhan masih memerlukan kami dan masih memerlukan kesempatan untuk terus memberitakan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, berkati yang mendengar, sehingga kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami. Hidup bagi Yesus. Di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah pun berdoa, dan semua jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan telah diberkati dengan ibadah pada pagi hari ini. Kita dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita juga telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Daniel, senior pastor kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu mendorong dan menguatkan kita semua. Dan mari pada pagi hari ini kita juga mau datang di hadapan Tuhan bukan dengan tangan yang kosong. Kita mau memberi yang terbaik di hadapan Tuhan.
Kita mau membawa persembahan dan persepuluhan kita. Apa yang Tuhan telah bicarakan di dalam hati kita, mari kita bawa itu di hadapan Tuhan dan kita persembahkan itu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena Allah memberkati kami dengan apa adanya kami. Kami bersyukur dengan pekerjaan yang kami ada. Kami bersyukur dengan sumber pendapatan yang kami ada. Kami tahu semuanya itu adalah karena kasih karunia Allah. Kami tahu Tuhan yang telah menyediakan semuanya itu untuk kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan bukan dengan tangan yang kosong, tetapi kami mau mempersembahkan apa yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau memberi persepuluhan kami ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan jamah setiap anak-anak Tuhan. Tuhan jamah setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami memberi dengan penuh sukacita. Kami memberi dengan hati yang gembira. Terpuji Engkau ya Bapa. Glory, haleluya. Terima kasih. Bukan karena kami mau supaya Tuhan menghargai apa yang kami beri itu, tetapi kami tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena kami telah mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terpuji Engkau ya Tuhan. Glory, haleluya. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan memberi dengan hati yang gembira, memberi dengan sukacita pada pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa. Glory, haleluya. Bapa, kami juga mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena sepanjang ibadah pada pagi hari ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dan Tuhan telah memberkati kami dengan puji-pujian dan juga firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan Tuhan tolong kiranya firman Tuhan itu dimeteraikan di dalam hati kami, dan tolong kami supaya kami dapat mempraktekkan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami untuk berjalan di dalam terang dan kebenaran-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa. Kami jemaat-Mu akan kembali atau akan berpisah secara online dengan menerima berkat yang daripada Allah. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu bagi kami sepanjang 1 minggu yang akan datang, yang kami akan lalui. Kami terima berkat-Mu ini dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Semua yang percaya mengatakan amin. Syabas diucapkan kepada para wanita yang telah memenangi kuis online bulanan program mentoring anjuran pelayanan wanita SIB Kota Kinabalu Likas yang diadakan pada bulan September yang lalu. Kuis ini diteruskan untuk bulan Oktober, dan pada kali ini soalan-soalan akan diambil daripada surat Roma. Semua wanita dijemput menyertai program ini. Para peserta diminta membaca seluruh bab dalam surat Roma sepanjang bulan Oktober, dan kuis akan diadakan pada 31 hari bulan Oktober bermula pukul 8 malam. Para wanita juga sentiasa dialu-alukan untuk menyertai persekutuan doa pelayanan wanita yang diadakan pada setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga 8.30 malam melalui Google Meet. Tahniah diucapkan kepada Puan Jemiris Kumbang atas anugerah Bintang Setia Kinabalu sempena Hari Keputeraan TYT Sabah 2021 pada minggu yang lalu.
kami daripada SIBKK Likas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini.